Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam, Om Swastiastu, salam kebajikan. Kami dari Angkatan 6, kelompok 1A, ingin memaparkan PowerPoint mengenai rencana aksi ASN Bela Negara, yaitu penerapan nilai-nilai moderasi beragama dalam layanan publik Kementerian Agama yang disusun oleh Ardiansa SPD NIP 1997-14-12-2025-051-007 jabatan guru ahli pertama, kemudian Faisal Fahmi Rambe SOS 20.04.29 jabatan penghulu ahli pertama, kemudian ganti Siregar SSCE NIP 1990-0608-2025-051-002 jabatan penghulu ahli pertama, kemudian Muhammad Syukri Ramadan S SOS I NIP 1994-3032-025-051-004 jabatan penghulu ahli pertama, kemudian Zul Andri SSI NIP 1991-0827-2025-051-001 jabatan guru ahli pertama, yaitu kelompok 1 Angkatan 6 Latsar CPNS 2025 yang dilaksanakan oleh Balai Diklat Keagamaan Medan. Next. Ya, adapun latar belakang dari materi kami ini yaitu yang pertama adalah Indonesia Majemuk yang beragam agama, suku, budaya yang memerlukan pendekatan yang toleran. Kemudian yang kedua, moderasi beragama. Yaitu sikap adil, seimbang, toleran, dan anti ekstrim. Yang ketiga, program prioritas nasional sejak 2020. Dan yang terakhir, ASN Kementerian Agama sebagai garda terdepan yang melayani publik keagamaan. Kemudian slide selanjutnya akan dibacakan oleh Faisal Fahmi Rambe. Pada Faisal Fahmi Rambe, saya silakan. Hmm. Baik, terima kasih kepada Bang Dajul Andre yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi selanjutnya. Baik, di sini saya akan membahas eh, apa permasalahan utama. Apa tujuan dari rencana aksi ini? Rencana ini bertujuan untuk mendorong penguatan penerapan nilai-nilai moderasi beragama dalam layanan publik oleh ASN di lingkungan Kementerian Agama. Melalui analisis yang mendalam terhadap kondisi real di lapangan, rencana ini diharap mampu mengidentifikasi kendala serta merumuskan langkah-langkah konkret yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Tujuan utama dari rencana ini adalah yang pertama, eh, meningkatkan pemahaman ASN terhadap konsep moderasi beragama. Yang kedua, mendorong internalisasi nilai moderasi dalam setiap aspek layanan publik. Yang ketiga, identifikasi kendala utama yang menghambat implementasi moderasi beragama. Yang keempat, merumuskan strategi aplikatif yang bisa diterapkan secara bertahap. Yang kelima, menguatkan peran ASN Kemenak sebagai agen bela negara. Lalu, eh, identisi apa namanya? Oh, untuk merencanakan rencana aksi yang ini, perlu dilakukan identifikasi masalah yang berkaitan dengan isu nilai-nilai moderasi beragama ini. Permasalahan utamanya ialah yang pertama, adanya pemahaman ASN yang masih beragam tentang moderasi. Yang kedua, nilai moderasi belum terintegrasi dalam SOP. Yang ketiga, minim pelatihan khusus dan berkelanjutan. Yang keempat, praktik layanan diskriminatif masih terjadi. Yang kelima, kurang pengawasan dan evaluasi kinerja berbasis moderasi.
Jadi tadi tujuan rencana aksi yang pertama meningkatkan pemahaman dan internalisasi nilai moderasi, yang kedua wujudkan layanan publik, inklusif dan adil, yang ketiga identifikasi hambatan penerapan moderasi, yang keempat rancangan strategi implementasi sistemik, yang kelima ASN sebagai agen bela negara berbasis kerukunan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, pemaparan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Abang Da Gandhi Siregar. Kepada Abang Da, saya persilakan dengan segala hormat. Maaf, mohon maaf. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Ardiansyah. Kepada Saudara, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Saudara Faisal. Saya akan melanjutkan materi. Kali ini kita akan membahas analisis isu, ya. Jadi untuk memastikan bahwa isu yang diangkat dalam rencana aksi ini merupakan isu yang relevan, mendesak, dan layak, maka kita harus melakukan analisis menggunakan teknik tapisan isu. Nah, ada dua teknik tapisan isu yang akan kita gunakan di sini. Yang pertama yaitu teknik APKL. Nah, teknik APKL ini menggunakan 4 kriteria penilaian, yaitu yang pertama aktual, kemudian problematik, kekelayakan, dan layak. Nah, kalau kita lihat berdasarkan tabel yang ada di Microsoft Word ini, ya, eh, kita bisa lihat bahwa total skor yang diperoleh itu adalah 18 dari 20. Jadi, isu tentang nilai-nilai moderasi beragama dalam pelayanan publik ini dikategorikan sebagai isu yang sangat layak untuk diangkat karena bersifat aktual, berdampak luas, memiliki kompleksitas, dan memungkinkan untuk ditangani melalui pendekatan yang lebih maksimal. Kemudian kalau kita gunakan teknik USG, ya, teknik USG ini digunakan untuk menilai sejauh mana isu ini harus ditindaklanjuti berdasarkan urgensi, yaitu seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Kemudian seriousness, yaitu seberapa serius suatu isu itu harus dibahas dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan, dan growth, yaitu seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani segera. Nah, kalau kita lihat berdasarkan tabel, ya, jadi isu ini berada dalam kategori mendesak, serius, dan memburuk. Oleh karena itu, jika segera ditangani, maka akan tumbuh budaya layanan yang inklusif, harmonis, dan menjadi kekuatan kolektif ASN Kemenak dalam menjaga persatuan bangsa melalui pendekatan pelayanan yang humanis dan adil. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan tentang penjelasan teknis analisis isu. Selanjutnya, eh, saya serahkan kepada pemateri selanjutnya yaitu Bang Muhammad Syukri. Silakan. Ya, terima kasih. Untuk slide selanjutnya, ada yang kita sebut dengan pendekatan dan pemecahan masalah. Nah, pendekatan pemecahan masalah ini pada dasarnya adalah bisa kita katakan sebagai solusi bagaimana seorang ASN di kantor itu ketika dia melayani menerapkan nilai-nilai yang kita sebut dengan nilai moderasi. Nah, yang pertama itu ada yang kita sebut dengan edukasi atau pelatihan kontekstual yang berupa kita katakan juga modul tematik. Nah, pelatihan ini bisa diadakan oleh profesionalisme, misalnya apakah itu dari lingkungan pimpinan Kementerian Agama ataupun di luar dari lingkungan Kementerian Agama. Adanya edukasi atau pelatihan dari lintas sektoral. Yang kedua, ada yang kita sebut dengan pendekatan pemecahan masalah, yaitu adalah kultural, melalui kultur. Yang pertama, kultur itu tentu ada yang kita sebut dengan keteladanan pemimpin atau pimpinan kita mencontohkan yang baik, maka akan baik juga kepada anggotanya. Nah, keteladanan pemimpin itu bisa kita katakan sebagai kampanye pribadi ataupun kampanye dari kantor untuk menerangkan bahwa sistem pendekatan kerja kita di lingkungan kantor itu sudah mendekatkan kerja yang kita sebut dengan pendekatan dengan moderasi. Sifatnya akan kita berikan pemecahan masalah atau gagasan atau solusi untuk memecahkan masalah atau untuk menyelesaikan permasalahan apa yang dialami oleh orang yang datang ke kantor kita. Yang kedua, yang ketiga ada namanya forum dialog. Ya, forum dialog ini yang berarti sangat penting. Kenapa?
karena di situ adanya diskusi atau komunikasi yang baik antara satu orang dengan orang yang lain, maka itu akan menghasilkan gagasan moderasi yang kuat juga dalam kegiatan yang kita sebut, apakah itu terhadap orang yang berbeda budaya, suku, ataupun agama. Lalu yang dapat diterapkan secara bertahap dengan melibatkan seluruh unit di lingkungan Kementerian Agama, khususnya ASN. Yang pertama, menyusun dan implementasi SOP layanan berbasis moderasi. Yang kedua, penguatan kompetensi ASN melalui diklat, tematik, dan sertifikasi moderasi beragama. Yang ketiga, pembentukan agen moderasi ASN atau AMASNA di setiap satuan kerja. Yang keempat, penguatan budaya kerja inklusif melalui program internalisasi nilai. Yang kelima, penilaian kinerja ASN berbasis nilai moderasi beragama. Yang keenam, penanganan pemecahan dini terhadap perilaku intoleran. Selanjutnya yang terakhir, kolaborasi lintas sektor dan iman. Selanjutnya, penutup ataupun intisari dari makalah yang kita paparkan ini, moderasi beragama sama dengan kunci layanan publik inklusif. Selanjutnya, ASN Kemenak wajib internalisasi nilai moderat. Isu strategis memerlukan solusi sistematik dan kolaboratif. Untuk rekomendasinya, ataupun selanjutnya ini nilai moderasi jadi indikator kinerja ASN, pelatihan dan sertifikasi wajib, budaya kerja berbasis toleransi, dan yang terakhir, sistem pengawasan dan pelaporan intoleransi. Selanjutnya kami serahkan kepada Pak Jul Andri. Baik, terima kasih rekan-rekan atas penyampaian materinya. Demikianlah pemaparan proposal rencana aksi ASN Bela Negara yang berjudul penerapan nilai-nilai moderasi beragama dalam layanan publik Kementerian Agama. Besar harapan kami laporan proposal ini dapat diterima dan diberi nilai yang sebaik-baiknya. Saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selesai di record. Cuman Putus tengah keluar jalan. kok, Sal. Tadi Putus keluar tengah tadi jalan. Faisal. Putus tengah jalan, jaringan. Nasib, Tuh. nasib. Udah mantap lah itu ya. Bisa Tunggu. gimana nih ngirimnya nih? Recordnya itu Sabar. apanya? Tunggu. Bisa ke Dia apa? mana bentuk filenya ya? Mbak, nyari lokasi. Lu di mana di spesi di OS user 5 menit lagi nih user. waktunya. Aku tadi takut habis waktu. Apa, Bang? Udah mantap. Coba zoom. Oh, harus selesai dulu Zoom-nya ya. Udah bisa iya. keluar nih ya. Keluar aja ya. Silakan. Iya. Oke. Ya bang, ya Siap. bang. Assalamualaikum. Udah bisa keluar. Oke.